Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lutfi Info dimanapun berada, welcome to my channel YouTube Lutfi Info, YouTuber santai yang membuatnya terlelap hingga tertidur. Gerakannya seperti badai yang membuatnya terkejut hingga terbangun dari tidur. Salam takdim untuk semua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Pegang. Pegang. Mas yang pegang kamera, Gus, siapa namanya? Gus Badrus. Ada berapa benda di sini? 1, 2, 3, 4, 5, berapa? 6 benda. Sekarang sebutkan 3 benda. Korek, pulpen. Korek. Pulpen yang mana? Pulpen. Yang mana? Ini. Terus? Sama spidol. Spidol. Oke. Ini tidak dipilih. Nggak tahu namanya. Ya, udah tahu namanya ya. Nggak, mungkin mau dipilih, mau diganti? Yang terhapus. Hapus. Ingat yang mana? Di spidol. Hapus ya. Oke, sudah diganti. Jadi sekarang yang dipilih 3. Nah, sekarang di antara 3 benda ini, yang pertama kali muncul di pikirannya Kiai Fahim, benda apa? Korek. Korek. Yakin? Yang pertama kali muncul. Ini dari pilih. Oke. Jadi Masnya telah memilih 3 benda. Dari 3 benda itu dipilih sama Kiai, menghasilkan 1 pilihan korek warna kuning. Sebelum permainan ini, saya telah menuliskan sesuatu. Menuliskan sesuatu yang dipegang oleh Mas Lutfi. Jadi gitu. Korek kuning. Nah, gimana Mas Gus, paham enggak? Ya. Paham enggak? Kalau udah paham, udah kita lupakan aja. Jadi ini gurunya Samsung. Lebih daripada Jadi ini namanya random prediction. Triknya orang disuruh untuk ditentukan dulu, kemudian diarahkan orang untuk memilih itu. Jawabannya pasti benar. Contohnya, apa hubungannya dengan dukun? Ntar lagi tak jelaskan. Ada 6 benda. Sekarang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gus pilih yang mana? Kalau seumpama yang dipilih ini korek, betul berarti tetap pilih yang tulis saya. Kalau seumpama pilih 3 benda, sampean pilih ini 1, 2, 3. Berarti sisanya sekarang tinggal kita bermain dengan sisanya. Oh. Nah, setelah itu dari 2 benda ini yang pertama kali muncul di pikiran Gus, korek. Nah, kalau milih korek berarti kita langsung benar. Kalau seumpama pulpen, ini yang muncul, ini tidak muncul, tidak, berarti sisanya sekarang tinggal 2. Nah, dari 2 ini sekarang berikan kepada saya 1. Umpama yang diberikan ini betul saya. Tapi kalau yang diberikan ini, berarti sisanya dari semua benda menyisakan korek. Tetap betul. pemaksaan juga. Iya, sama ketika dukun bilang, Pak, di depan rumah sampean ada pohon mangga. Kalau jawab iya, iya ada. Nah, itu perlu saya lakukan netralisir dan lain sebagainya. Kalau seumpama di depan sampean ada pohon mangga, tidak ada, tanami. Biar enak. Iya, nanti saya ke sana ketika namen saya akan berikan apa gitu. Atau dia bilang, saya tahu kalau tidak ada pohon mangga, begitu. Oke, intinya kita kepada hal yang gaib harus percaya. Tapi kalau ke trik yang gaib, ke trik-trik gaib dengan mengatasnamakan agama gini, jangan percaya. Artinya jangan lihat mulutnya ketika orang mempresentasikan seperti ini, tapi lihat tangannya. Biasanya orang disuruh ngelihat mulutnya itu begini, tangannya ngambil apa gitu, namanya gitu. Berarti trik ya. Trik, murni trik. Tapi kadang ada juga itu mencari penghasilan yang sangat luar biasa. Betul, Sampai apalagi dengan membawa nama sholawat dan Iya. agama juga. besi. Ada yang gitu. Iya ada. Saya kemarin bahkan lihat channel YouTube, di salah satu channel YouTube tidak jauh itu daerah Jember kayaknya ada yang sampai salto itu. Ya karena krunya sendiri itu. Coba antum
yang duduk di sana gitu. Dia mau dijurus gimana? Tetap. Kok Jember-Jember? Saya orang Jember. Saya perasaan saya. Channel, oh tidak, di channelnya. Mungkin tempatnya di Jember. Oh, Mungkin tempatnya di alun-alun di mana di salah satu tempat di Jember. Ada atraksi. Tapi tidak apa-apa lah itu untuk hanya kebutuhan atraksi saja untuk menarik orang biar semangat. Tapi pada hakikatnya tetap Tapi gini, Gus, kadang seseorang itu bisa dikatakan dia ngaku tokoh dan ustadz juga mengatakan dengan cara seperti ini kita untuk menarik orang-orang untuk cinta sama sholawat. Jadi seakan-akan buat membawa alasan alasan. untuk. Jadi kalau nggak seperti ini banyak yang nggak tertarik karena ya Ya, plus seperti 621 pengajian. Mana? Seperti pengajian. Iya. Pengajian kalau enggak dikasih orkes kan masyarakat enggak mau ngaji yang Nah. gitu. Tapi faktanya banyak apa namanya tokoh-tokoh Muslim, nah, yang luar biasa ya, apa namanya jamaahnya. Nggak ada tuh yang main sulap, Iya. nggak ada yang pakai orkes, pakai dangdutan begitu. Intinya hanya alasan saja. Alasan. Iya. Intinya Begitu. enggak laku lah. Iya, dan kalau sumpah, iya betul, tidak laku. Intinya kalau memang itu banyak yang hadir, pada intinya mau nonton atraksinya, bukan ke pengajiannya. Ya hadir pengajiannya, tapi kalau kapan atraksinya? Ini kapan begitu? sampai mengadakan rupiah massal gitu kan. Nah, apalagi begitu. Kadang di setiap jamaah itu diselipkan krunya dia sendiri untuk muntah-muntah gitu. Nah, itu Benar ya, maksud Ustaz? betul. Jadi yang dijurus itu apa namanya? Krunya sendiri begitu. Tapi seakan-akan seperti jamaah gitu. Tapi jamaah. Bahkan ilmu itu kalau saya sering sering saya praktekkan itu kalau menyampaikan di banyak di publik kan gitu. Saya bisa sebenarnya menjurus panjenengan agar terkenal. Nah, ini contoh. Coba. Nah, itu karena saya kasih uang dolar. Jadi tertarik. Jadi yang kelihatan cuma tangannya. Tangannya aja di sini, padahal kan kode sebenarnya. Iya, Kode. Jadi Berarti udeng, Ustaz. Ujung-ujung di ujung-ujung duit. Jadi itu dalam tinjauan saya selama pengalaman saya melihat jangan gunakan hal-hal seperti itu untuk membodohi umat. Karena ketika ada umat yang tidak terima dilaporkan pembodohan itu ada undang-undang yang mengatur itu. Memberikan informasi yang tidak benar, apalagi sampai mengambil nebus jimat atau apa itu tidak boleh. Itu adalah tinjauan saya. Kalau dalam menurut Kiai gimana Kiai? Kan itu. Ketika ada oknum yang mengatasnamakan agama, bermain sulap kebal lah atau apalah, kemudian ujung-ujungnya menyuruh beberapa orang itu marketingnya untuk menebus jimat dan lain sebagainya. Dalam tinjauan syariah Islam bagaimana? Kalau saya tidak berani komentar jauh, kecuali saya adalah praktik apa istilahnya? Praktisi. Iya, Ya, praktisi seperti itu. Artinya, Iya betul iya. sih. Jadi begini, kalau hal-hal yang seperti yang kita sering lihat di YouTube seperti itu sebenarnya ada, tapi pelakunya dilihat dulu. Betul. Kalau orangnya pelakunya itu orang yang takut kepada Allah, dekat dengan Allah, kita nggak ragu. Ya. Karena memang karomah itu Allah berikan kepada orang yang dekat Betul. dengan Allah. Tapi kalau misalkan dia untuk konten, kemudian Nah, itu yang saya garis bawahi tadi. Nah, Kiai. itulah. Untuk konten. Makanya, karena begini, Betul. saya ada seorang guru, Allahumma yarham, kiai. Nah, singkat ceritanya, guru pagi-pagi silaturahim ke salah satu santrinya di dekat pondok. Kemudian waktu itu ada tukang di atas lagi ngecat. Nah, lalu tukang itu mau turun, gak usah turun. Ditemuilah sama tuan rumah. Kalau tidak salah, ya saya sebut namanya Ustadz Thor begitu. Nah, tuan rumahnya gitu. Lalu si tukang dua orang di atas itu bisik-bisik, "Tuh loh, Kiai, kalau mau minta ilmu kebal," katanya. "Wah, kamu aja." Lalu Kiai tiba-tiba apa? Minta ilmu teguh. Nah, akhirnya ya pakai Madura. Akhirnya, "Oh, enggak Kiai. Ini Kiai yang
Iyalah, minum aja. Jadi disuruh minum cat. Ini yang kita dapatkan riwayatnya. Satunya itu ragu, bilang, masa minum cat Kiai, kan nggak begitu juga Kiai. Ya wes, ban mun ragu, mun tak ragu, mun minum lah. Kiai, artinya saya mau minum. Minumlah. Setelah minum, dicoba. Tur, kalau pedang ngasih paling tajam. Ambil pedangnya yang tajam. Coba pukul. Setelah dipukul, ya nggak seperti gini-gini kayak di YouTube itu kan. Itu langsung ditebas. Subhanallah. Tang, bunyinya besi. Bunyinya besi. Ini besi beneran kalau ini. Iya, dan saya yakini itu juga. Masya Allah. Saya yakini itu juga. Tapi pertanyaannya, apakah pada waktu itu buat konten? Enggak kan? Enggak ada. Jadi itu murni karomah dari guru. Murni karomah dari yang diberikan Allah. Seperti itu. Untuk para kekasihnya. Gitu. Jadi kalau yang ada di YouTube sekarang, kita ya enggak terlalu yakin lah. Betul. Dan juga sah kan? Kami nggak yakin gitu kan? Nggak masalah kan? Dan kalau keyakinan Pak Kiai bahwasanya saya tidak yakin, sah-sah saja kita kan gitu. Kalau saya justru saya tidak yakin karena saya tahu ilmunya, artinya triknya. Gitu. Jadi di ujungnya tajam. Di ujungnya tajam, coba saya teliti. Ilmu kebal itu pasti ujungnya tajam, pedangnya itu ujungnya tajam, belakangnya tidak tajam. Dan yang digorokkan itu belakangnya itu. Dari belakangnya itu coba rata-rata. Jadi gini, mau nanya apa? Jadi sekarang ini kan bukan hanya dukun aja, tapi juga ada lawyernya juga. Lawyer dukun. Oh iya. Iya itu. Wah itu kemarin panjang itu kontennya itu. Nanti panjang itu kontennya itu. Intinya aja gimana tuh? Intinya bagi saya begini. Kalau kita harus menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang kita ketahui dan berdasarkan keilmuan kita dan keahlian kita. Ya kalau bukan keahlian kita, janganlah. Seperti saya lawyer, ya saya akan menyampaikan sebatas apa yang saya ketahui seputar dunia hukum kan gitu. Nah, masa iya saya mau bahasa Maduranya nerak ke dunia yang saya tidak kuasai secara baik kan gitu. Sehingga ketika banyak sih hal-hal panjang itu nanti ini mancing-mancing ya ini. Panjang itu nanti panjang. Begitu. Jadi pesan-pesan untuk yang lihat ini kadang kan apalagi khususnya kelas 62 ini. Kadang kan daya tariknya itu teks di YouTube itu kan sangat menghibur. Dan daya tariknya itu kuat. Ya, oke. Satu bagi saya tempat lakunin itu kata orang Madura. Artinya apa itu? Artinya udahlah, kita itu melakukan sesuatu harus sesuai dengan keahlian kita, menyampaikan sesuatu harus sesuai dengan keahlian kita. Masa iya pengacara mau berbicara tentang dukun kan gitu. Masa iya seorang penjual bakso mau ngomong tentang soto kan gitu kan. Ada nyambung. Dan bagi netizen juga harus bijaksana. Perbanyak bertanya itu intinya. Jangan tenan aja. Tenan. Jadi yang akhirnya ru'yah itu artinya tiup gitu. Iya. Pada intinya trik gitu Ustaz. Trik. Ketika semuanya trik, menyampaikannya pun ngawur begitu. Luar biasa. Kalau pandangan jenengan sendiri bagaimana Gus terkait yang membawa agama di dalam konten gini kan, dengan alasan kita mau narik umatnya Rasulullah dengan caranya kita mengadakan majelis, di situ ada rupiah massal, dan kadang ini kan anak pribadi tidak usah disebutkan namanya, ada salah satu Gus yang itu menyelipkan salah satu timnya di jamaah itu. Jadi seakan-akan pas di rupiah, pas Gusnya itu baca, itu langsung muntah-muntah. Yang lain juga ikut-ikutan nangis apa. Itu bagaimana Gus? Jadi begini, ada satu, biar enggak panjang kontennya ini. Iya. Ada potongan ayat, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Itu aja sudah. Jadi begini,
kita jangankan mau berbuat yang aneh-aneh, yang nggak aneh aja, dengan berdakwah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, niat tidak karena Allah, itu sudah fatal untuk diri kita gitu. Rugi gitu. Jadi sangat murah agama kita mau dijual dengan hanya sebatas bisyarah, amplop atau apapun namanya, meskipun setebal amplop coklat misalkan, nggak ada artinya. Apalagi yang modelnya begini. Jadi itu saja sudah selesai. Alhamdulillah, itu pencerahan yang sangat luar biasa dari salah satu pensiunan. Trik-trik Pensiunan pesulap. pesulap apa ini? Bing. Pesulap. Kan merah kan sudah ada. Sudah ada. Insyaallah. Cukup sekian dari Ana dan semuanya. Insyaallah bermanfaat. Ila liqa fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.